Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini temuan kita pertama melalui daring ya, tapi kan tidak terlalu lama, mungkin nanti kita akan kembali lagi ke kelas ya, sambil menunggu kelasnya dan kampus di Naki ya, jadi mungkin lebih bagus lagi, lebih nyaman ya, mudah-mudahan. Oke, kita akan mulai dengan materi yang berkaitan dengan penyusunan pesan dalam periklanan ya. Jadi ada akan fokus hari ini pada bagaimana mempelajari pesan dalam periklanan. Ada dua aspek dalam penyusunan pesan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah jenis atau jenis-jenis atau karakter pesan dalam dalam komunikasi persuasif ya. Ini karena agak lambat ya, Anda boleh mematikan kalau dirasa agak lambat Anda boleh mematikan kamera ya. Termasuk saya juga nih akan matikan kamera. Baik, Pak. Kecilkan ini presentasi atau materinya ya, biar lebih mudah. Nah. Dan kita akan melihat materi kita yaitu berkaitan dengan pesan iklan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, komunikasi persuasif ya, saya jelaskan tentang komunikasi persuasif. Ini jadi periklanan adalah masuk di dalam salah satu jenis komunikasi yang persuasif. Termasuk di situ ada retorika, ada propaganda, ada kampanye ya. Nah, karena itu nanti ya teknik-teknik atau metode persuasif yang ada di dalam iklan itu bisa juga digunakan sebagian ya dalam propaganda, dalam kampanye, dalam retorika atau sebaliknya ya, yang digunakan di iklan itu misalnya berasal dari teknik propaganda, dari kampanye, dari retorika dan seterusnya ya. Nah, kita akan lihat ya, ada banyak sekali teknik atau metode persuasif yang digunakan di dalam iklan yang bisa kita temukan di dalam iklan atau bisa digunakan untuk menyusun pesan periklanan. Yang pertama ya, itu adalah metode partisipasi. Nah, ini metode partisipasi itu metode yang dilakukan dengan cara melibatkan komunikan atau halayak dalam sebuah tindakan yang diarahkan sesuai dengan tujuan komunikator. Nah, harus diingat lagi bahwa balik lagi ya, yang partisipasi. Jadi metode ini digunakan dengan melibatkan komunikan atau halayak dalam sebuah tindakan yang diarahkan sesuai dengan tujuan komunikator. Ingat, di dalam periklanan atau di dalam komunikasi persuasif itu yang punya kepentingan sekali lagi adalah komunikator ya. Orang namanya membujuk, dan yang penting itu yang punya keperluan itu adalah komunikatornya. Karena komunikasinya itu belum tentu perlu, bisa juga perlu tapi bisa juga tidak. Partisipasi adalah teknik yang digunakan bagaimana supaya si halayak atau komunikan ini ya merasa bahwa dia juga benar-benar perlu, walaupun sebenarnya kan ya yang perlu itu benar-benar perlu kan komunikator supaya barangnya laku.
si komunikan ini dibujuk bagaimana caranya supaya dia merasa bahwa dia juga perlu. Caranya adalah dengan dilibatkan, ya, dengan dilibatkan. Contohnya begini, misalnya kalau dalam komunikasi persuasif yang umum, ya, kalau orang tua mengajak anaknya bersih-bersih, ya, untuk mengajarkan kebersihan kepada anaknya, maka caranya adalah dengan melibatkan anak, ya, supaya ikut berpartisipasi. Ya, bapaknya harus ikut bersih-bersih, anaknya diajak, ya. Jadi terlihat jadi seolah-olah kegiatan bersih-bersih rumah itu bagian yang menyenangkan. Nah, itu contoh dari komunikasi persuasif dengan teknik partisipasi. Nah, dalam iklan bagaimana menggunakan teknik ini di dalam iklan? Di dalam iklan teknik partisipasi biasanya adalah, ya, tidak bisa murni dia harus hanya beriklan. Dia harus ditambah dengan kegiatan yang lain yang berkaitan dengan promosi. Contohnya adalah misalnya melibatkan atau mengajak halayak untuk mencoba sebuah atau produk yang ditawarkan. Misalnya saja iklan dilakukan sambil misalnya pameran, ya, pameran mobil. Di situ ada kegiatan test drive. Test drive ini adalah teknik dari partisipasi ini. Jadi orang dilibatkan, ya, di situ ada periklanannya, itu promosi saya Apa? Suaranya hilang. Bisa dikonfirmasi Cak, ke Pak Alim ya. Cak, nanya ke Pak Alim Cak, untuk konfirmasi Cak. Dan Pak Alif di dalamnya mati listrik. Ya Allah. Mencapai pasal Mau mana guys? dicoba pakai perangkat lain. Libur. Coba pakai perangkat Kalau dulu ya. sedih. Gimana Lis? Gimana Lis sama Kak Lis? Libur. Kasih sengaja Ngawur akhir. Deski mesti kak. Gimana Kak Alim udah bisa lagi Pak? Ya digantikan Mas Dava. Ayo Dav. Ayo Dav, silakan. Lanjut. Iki gua Ayo. Absen kita semua. Don't cry. Alif kamu nggak pakai astronot lagi. Ayo dong Alif. Ayo semuanya pakai astronot. Apa? Mau Apa, Fred? sana Lili Alipia. aku yang Cek. Turu ya. Baik Bapak. Ades sarapannya udah belum Ades? Dengar suara saya? Kalau dengar Bapak. Dengar Pak, dengar Pak. lanjut. Oke, ya ini saya ganti perangkat dulu. Ke HP sebentar. Ini mati lampu mendadak, jadi
komputernya juga mati, tapi ini dan mudah-mudahan bisa segera. Oke, kita lanjutkan sambil prosesnya jalan lagi ke metode. Tapi saya mungkin belum bisa ini ya, belum bisa tampilkan presentasi materinya. Ya. Ada di komputernya lagi dinyalain lagi. Lanjutkan ya, tadi materi metode pertama yaitu persuasi. Jadi dalam ini dalam periklanan, contohnya adalah periklanan yang berkaitan dengan promosi iklan kemudian kalau dekap atau ada demo masak itu juga bagian dari metode partisipasi. Nah kemudian yang kedua yang ada buku di apa ya bagian tentang pesan iklan. Yang kedua adalah metode yang banyak digunakan yaitu rewarding, ya, rewarding atau payoff idea. Ya. Kita lihat di buku halaman 61 dan seterusnya ya. Oke, untuk rewarding ini adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan di dalam periklanan ya. Nah, secara sederhana dalam konteks persuasif atau membujuk ya. Membujuk paling enak itu adalah dengan memberikan iming-iming hadiah ya. Jadi kalau misalnya membujuk, ayo kamu belajar yang baik, nanti kalau lulus dapat apa ya, itu adalah metode yang secara sederhana kita sebut sebagai rewarding atau pay off idea ya. Nah, kalau rewarding ini berarti kan dia iming-iming atau janji. Kalau namanya janji kan belum tentu ditepati. Ini kalau dalam kampanye ini kan paling banyak adalah rewarding, menjanjikan sesuatu. Kalau saya terpilih jadi bupati, jalan mulus dan sebagainya. Dalam periklanan itu juga paling banyak adalah rewarding. Rewarding dengan menunjukkan kelebihan atau manfaat produk. Ya. Misalnya kalau krim pemutih, ya, misalnya produknya adalah krim pemutih. Pakai dalam berapa hari kulit Anda akan terlihat lebih cerah. Nah, itu rewarding. Atau misalnya rewarding yang beli ini dapat 2, beli 1 dapat 2, dan seterusnya. Itu adalah rewarding. Ini adalah teknik yang paling umum atau paling banyak digunakan di dalam periklanan. Ya. Ingat bahwa tidak selalu bahwa dibujuk itu selalu berhasil ya, walaupun orang kadang-kadang tidak terlalu suka juga dengan cara-cara yang seperti itu. Ini sudah mulai nyala, sebentar saya koneksikan lagi komputernya. Oke, kita lanjut ya pelan-pelan. Nah, selain rewarding ya, rewarding berarti adalah memberikan hadiah yang sifatnya iming-iming, artinya positif ya. Ada juga ya teknik berikutnya ya, yaitu fear arousing ya. Fear arousing ini adalah juga iming-iming, tapi dia bersifat negatif. Artinya selain membujuk dengan memberikan janji atau iming-iming, kalau dapat apa. Nah, kalau fear arousing itu justru sebaliknya. Ya, ini teknik dengan cara menakut-nakuti. Kalau kamu nggak pakai produk ini, kamu akan gimana? Misalnya, kalau kamu pakai ini, diabetesmu naik. Misalnya iklan-iklan osteoporosis.
iklan diabetes, iklan kolesterol, ya obat-obat itu banyak yang menggunakan teknik fear arousing dengan cara menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti akan terjadi sesuatu kalau kamu nggak pakai produk ini. Itu fear arousing. Ya. Jadi play of idea atau rewarding adalah positif, ya. Kalau fear arousing itu negatif. Yang satu menjanjikan sesuatu yang indah, kalau yang satu menjanjikan sesuatu yang buruk. Kalau Anda nggak pakai produknya, ya. Nah, kemudian ada teknik lagi, yaitu ya teknik asosiasi. Ya. Asosiasi ini adalah menghubungkan gagasan dengan gagasan lainnya yang tengah berlangsung, tengah tren, tengah booming, ya, atau dengan sesuatu yang lebih tinggi, mencatut yang lebih tinggi. Diasosiasikan dengan apa? Kalau sedang tren, misalnya kita dikaitkan dengan tren. Apa yang sedang tren saat ini? Di periklanan itu akan melihat tren saat ini adalah Korea-Koreaan, ya, entah itu drama, entah itu K-pop, entah itu apa, ya, pokoknya yang ada kaitannya dengan Korea ini dianggap sesuatu yang sedang tren. Nah, kemudian banyak, ya, iklan dikait-kaitkan dengan Korea, padahal sebetulnya nggak ada kaitannya. Ya, misalnya Anda bisa lihat penggunaan bintang iklan yang banyak sekali sekarang, bintang iklan muncul dari Korea atau yang berwajah Korea atau ala-ala Korea. Ya, padahal nggak nyambung dengan produknya. Misalnya Tokopedia dengan BTS, ya, terus bahkan susu ultra itu juga ada bintang iklannya juga dari Korea. Ada jelas-jelas susu ultra itu produk Indonesia, ya. Nah, itu asosiasi, ya. Atau misalnya dengan hal-hal yang berkait itu asosiasi dengan yang tren, ya. Jadi asosiasi dengan yang tren. Ada asosiasi yang dengan hal-hal yang lebih kaitannya dengan lebih tinggi, ya, dikaitkan dengan misalnya persoalan agama, ya, dengan agama. Indonesia karena banyak muslimnya, maka banyak dikaitkan dengan misalnya keagamaan itu, misalnya karena dengan halal. Halal menjadi isu yang sangat penting dalam kaitannya produk di Indonesia. Ya. Makanan-makanan, ya, makanan selalu banyak yang dikaitkan dengan kehalalannya. Bahkan ada banyak produk yang sebetulnya tidak perlu dikaitkan, ya. Misalnya minyak angin, ya, minyak angin itu harus halal, ya kan. Nah, tapi kan ada gitu minyak angin ini halal, kita kan nggak terlalu penting gitu bahwa itu halal atau tidak minyak angin, ya. Kalau halal ya syukur, kalau enggak ya namanya obat sih, kalau perlu ya boleh saja kan dipakai, ya. Tapi kan banyak yang dikaitkan dengan halal. Terus misalnya asosiasi dengan keislaman itu apalagi hijab. Hijab itu antara tren dengan agama. Ya, asosiasi antara tren dengan agama. Banyak produk yang kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang hijab. Ya. Bukan hanya sampo kan banyak. Kalau dulu kan bintang iklan sampo itu mesti kelihatan rambutnya panjang, hitam, ya. Sekarang rambutnya sendiri nggak kelihatan gitu, ya, karena pakai hijab. Nah, bahkan ada sampo untuk hijab khusus, ya, untuk yang berhijab, maksudnya bukan sampo untuk hijab. Tapi ada produk mesin cuci untuk hijab. Nah, ini kan asosiasi juga, ya. Padahal kaitannya apa gitu mesin cuci dengan hijab, ya. Seolah-olah, nah, asosiasi itu tujuannya adalah menghubungkan seolah-olah, ya. Kalau dikaitkan dengan halal itu adalah produk yang Islam. Atau misalnya gini,
seolah-olah ini produk yang digemari di Korea. Ya, padahal di Korea itu belum tentu ada itu produknya. Kemudian mie sedap itu kan banyak sekali dia menggunakan ini ya, apa? Menggunakan Wings Food itu banyak sekali menggunakan bintang iklan dari Korea. Ya, seolah-olah dikaitkan ini berasal dari sana. Padahal boro-boro Korea ya, produknya Wings Food itu banyak sekali yang sekarang sedang ditolak di Hong Kong, di Malaysia ya karena dianggap mengandung bahan yang berbahaya ya. Nah, itu tujuan dari asosiasi. Jadi misalnya ada lagi kayak siwak, kurma, habatus sauda, ya, itu dikaitkan dengan Nabi. Ya. Ini seolah-olah asosiasi kan seolah-olah ya. Jadi misalnya ketika produk menggunakan bahannya adalah siwak atau habatus sauda atau kurma, wah ini seolah-olah produknya ini adalah syar'i. Ini produk yang bahkan direkomendasikan ini seolah-olah seperti yang produk yang digunakan di zaman Nabi. Ya. Nah, itu kan asosiasi. Jadi menghubungkan dengan sesuatu yang lain yang lebih tinggi atau yang lebih keren dengan kata kunci itu tadi seolah-olah ya ini seolah-olah kalau asosiasi. Oh seolah-olah ini dari Korea. Ya. Nah, itulah teknik asosiasi. Ya. Kemudian kita lihat lagi ya, teknik berikutnya itu adalah reciprocity. Ya, reciprocity. Teknik reciprocity ya, itu adalah teknik yang secara sederhana disebut sebagai teknik timbal balik ya. Jadi timbal balik itu merupakan salah satu metode yang biasa digunakan dalam persuasi. Tujuannya adalah mengikat komunikan untuk melakukan apa yang diharapkan oleh si komunikator. Ya. Nah, ini hampir sama dengan apa namanya? Kalau iming-iming, ya, itu kan di belakang. Ya, kalau yang namanya janji itu kan di belakang. Misalnya nanti kalau kamu sudah belajar atau kamu sudah membersihkan rumah, kamu diberi uang jajan. Itu kalau ya, kalau saya terpilih jadi bupati, jalan bagus. Kalau nanti kalau sudah terpilih kan belum tentu juga. Kalau sudah pakai produk ini, kamu akan putih. Ya, setelah pakai kulitmu ya tetap saja gelap. Ya. Nah, melawan dirmus gelap ya, kulitnya mau beli produk pemutih sebanyak apapun tetap aja berhasil kan. Itu kalau janji. Tapi kalau reciprocity ya, reciprocity itu dia bukan janji tapi diberi dulu ya, diberi dulu terlebih dahulu sehingga ya sehingga si komunikan merasa terikat. Nah, setelah merasa terikat, maka akan lebih gampang si komunikan itu diarahkan oleh komunikator. Contoh dalam sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kalau kamu bertamu, kalau kamu bertamu, ya kayaknya sudah tersambung sama kita. Oke, saya balik ke komputer ya, mudah-mudahan lebih lancar, mati lampu lagi. Amin. Oke, saya tampilkan lagi materinya.
Oke, nah ini sudah bisa dilihat lagi ya mudah-mudahan teman-teman sekalian. Tadi kita sudah sampai pada reciprocity ya, timbal balik. Reciprocity itu Anda memberikan sesuatu supaya untuk mengikat halayak atau komunikan, sehingga kalau sudah merasa terikat, si halayak, si komunikan itu nggak bisa nolak apa yang diinginkan oleh komunikator. Contohnya ya, kalau Anda bertamu ya, terus disuguhi makan, terus Anda makan dulu. Setelah makan, tuan rumah itu minta, tolong dong Mas, ini genteng rumah saya ini bocor. Kira-kira kamu bisa nolak atau tidak? Dalam teknik persuasif, Anda hampir bisa dikatakan nggak bisa nolak. Ya. Dengan terpaksa Anda ikut. Karena apa? Ya karena sudah merasa terikat. Sudah makan, masa disuruh nggak mau. Ya. Kita kalau tahu bakalan disuruh benerin genteng kan mungkin kamu begitu disuruh makan itu langsung pulang aja. Ya. Kalaupun misalnya dia nggak bisa, dia akan berusaha untuk misalnya nggak bisa naik genteng itu nggak bisa kamu naik. Tapi kan karena sudah disuguhi dulu, mau nggak mau kan kamu harus berpikir. Walaupun kamu nggak bisa ya kan. Oh ya udah nanti saya carikan tukang. Nah yang nyari tukang kamu, yang bayarin mungkin juga kamu. Dikomunikannya itu. Nah itu adalah teknik reciprocity. Ya. Atau dalam perdagangan, ya, misalnya ini teknik lama sebetulnya. Kalau Anda ke tukang buah, ada tukang buah ya. Terus dulu ya tukang buah dulu nggak seperti tukang buah sekarang ya. Tukang buah dulu itu Anda mesti kalau ketemu begitu datang langsung dikasih ya. Silakan Mas coba duku misalnya atau apa. Mau makan banyak ya. Beberapa udah dicoba kiri kanan ya udah berapa kali wah enak. Kira-kira kamu beli atau tidak ya. Sebagian besar kalau sudah kamu makan di situ itu kamu akan beli ya walaupun belinya cuma mungkin setengah kilo atau seberapa ya karena apa ya karena nggak enak kamu udah nyoba banyak malah bisa jadi yang dibeli itu lebih banyak lebih sedikit ya. Makan lebih banyak daripada yang dibeli nyobain itu teknik reciprocity ya dalam periklanan itu juga begitu contohnya dalam periklanan ini hampir sama dengan teknik persuasi partisipasi ini harus digabungkan dengan kegiatan promosi biasanya kalau reciprocity itu misalnya dengan diberikan sampel ya diberikan sampel produk jadi Anda tahu produknya ini enak ya ya nah itu teknik reciprocity atau teknik lainnya misalnya yang contoh lainnya dalam reciprocity nah apa bisa misalnya coba langsung ya jadi ya, tadi ya kalau reciprocity diiming-imingi ya sesuatu yang bisa mengikat komunikan. Nah ini misalnya sampel gratis, ya, sampel gratis, uji coba gratis, bukan test drive ya. Kalau test drive itu ke partisipasi, kalau test drive karena terlibat. Tapi kalau reciprocity itu adalah coba gratis. Coba gratis itu misalnya makanan, minuman atau sampel gratis. Oke, kemudian teknik berikutnya ya itu adalah bandwagon. Ya, ini dalam propaganda dikenal ada yang namanya bandwagon. Bandwagon itu secara psikologis menyerang halayak kalau misalnya gitu 10 orang 9 itu lari misalnya Anda di hutan ya ada 5 orang atau 10 orang lah 10 orang Anda kelompok Anda ini tersesat Anda yakin Anda ke kanan jalannya ada persimpangan saya yakin ya tapi 9 orang temanmu itu semuanya belok ke kiri ya padahal kamu tuh yakin kanan itu yang benar menurutmu ya walaupun belum tentu juga kira-kira ya kamu akan tetap jalan sendiri atau belok ikut yang ke kiri 9 orang itu ya
secara psikologis, ya, walaupun sebetulnya kamu sangat yakin ke kanan itu jalan yang benar, kamu akan lebih nyaman ikut belok ke kiri, ikut yang 9 itu. Ya. Karena kamu akan berpikir begitu, jadi ragu di dalam hati. Kalau saya salah ke kanan, saya sendiri di hutan lagi. Ya. Tapi kalau yang 9 itu salah dan saya ikut mereka, nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Banyak teman. Ya kan gitu tuh. Jadi daripada kamu ke kanan sendirian walaupun yakin, awalnya yakin, kayaknya bener ke kanan. Tapi kalau suruh ke kanan sendirian, ya keyakinanmu itu bisa jadi pudar. Adalah ke kiri aja, ikut yang 9. Yang 9 ini walaupun mungkin salah, setidaknya rame-rame. Nah, kalau ke kanan ketemu apa-apa sendiri kan gak enak. Nah, ini secara psikologis tuh bandwagon tuh begitu, mengajak orang dengan mempengaruhi. Kalau misalnya 9 orang, nah dalam periklanan itu adalah contohnya bandwagon itu adalah 9 dari 10 perempuan Indonesia menggunakan sabun ini. Nah itu ya. Jadi kalau Anda nggak menggunakan sabun itu, Anda merasa bahwa saya berarti tidak seperti perempuan Indonesia lainnya. Maka Anda menjadi tidak yakin, saya harus pakai. Ya. Atau di dalam kelas, ya di dalam kelas, semua teman Anda pakai WA, pakai HP Android yang kemudian bisa WA. Kalau HP-mu jadul, nggak bisa pakai WA, maka kamu akan merasa secara psikologis, kamu merasa tidak diterima di dalam kelompok, ya merasa sendirian. Akhirnya apa? Punya duit, nggak punya duit, kamu akan memaksakan diri untuk beli HP Android supaya bisa ikut gabung dalam grup WA. Itu teknik bandwagon. Ya, mempengaruhi seseorang dengan cara menunjukkan bahwa orang lain itu sudah banyak menggunakan. Ya, kayak di tempat saya ini, ya, itu semua pasang apa? Ini baru dipasang ada first media, ya, internet. Itu tiap hari itu datang ke tempat saya itu anunya apa? Salesnya. Pak, ayo pasang first media. Ini tetangga Bapak kiri kanan depan ini sudah pakai semua. Ya. Nah itu kalau saya itu ini, ya, kalau ikutin teknik itu bisa saja saya, oh iya nih semuanya kok pakai, saya aja yang enggak. Ya. Tapi kenapa saya enggak pilih first media? Ya. Karena sebelum yang lain pasang itu saya sudah pasang yang lain IndiHome, jadi bukan karena saya enggak mau. Nah, saya sudah pasang yang lain duluan. Justru yang lain belum pasang, saya sudah pasang. Tapi kalau saya belum pasang, kan saya biasanya kan ya yang lain pakai. Atau kalau di kampung semuanya pakai parabola, rumahmu sendiri yang enggak. Nah, itu enggak bandwagon. Ya. Kok saya merasa rumah saya sendiri yang enggak. Nah, akhirnya kan biasanya akan ikut. Nah, itulah teknik bandwagon. Ya. Oke, kemudian teknik berikutnya adalah ya, cognitive dissonance, ya, membuat bingung. Ya. Cognitive dissonance itu adalah apa? Secara sederhana, disonansi kognitif. Ada perbedaan antara pengetahuan dengan perilaku, ya, atau dengan keadaan. Misalnya, rokok itu tahu bahwa rokok itu berbahaya, itu pengetahuan. Tapi dia tidak berhenti merokok. Itu cognitive dissonance, ya, disonansi kognitif. Ada perbedaan antara pengetahuan dengan perilaku. Perempuan yang diet misalnya, jangan makan donat, jangan makan kue-kue, jangan yang gini-gini, ini merusak diet. Tapi apa ya bisa menolak ketika lihat disuguhi kue-kue yang manis? Itu cognitive dissonance, ya. Atau bapak sudah tua, masih aja doyan sate kambing. Padahal dia sudah tahu, kalau saya makan sate kambing mesti asam urat saya naik. Tapi karena doyan, ya, tetap aja makan. Nah itu cognitive dissonance. Pengetahuan dengan perilaku tidak sama. Ya. Nah di dalam iklan juga banyak. Ya.
dalam iklan nih. Misalnya gini, ini contohnya juga yang paling bagus adalah iklan rokok ya, cognitive dissonance. Iklan-iklan rokok, misalnya Jarum Super atau Gula Garam, itu menunjukkan citra-citra laki-laki yang hebat, ya, yang kuat, panjat tebing, terus arung jeram. Itu hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan kalau kamu perokok ya apa ya masih kuat manjat tebing sampai ke mana, apa ya masih kuat arung jeram, kan kognitif dissonance antara citra yang ditampilkan dengan kenyataan ya. Kalau perokok itu harus diakui jalan kaki aja berapa ratus meter dan megap-megap gitu kan, ini tidak sesuai iklan ya, seolah-olah keren gitu perokok, tapi padahal aslinya ya itu kan kognitif dissonance. Ada lagi ya contohnya misalnya ya itulah ya yang apa kita tahu misalnya produk-produk yang mengandung bahan pengawet MSG ya itu jelas wah enak tapi dia melupakan kenyataan bahwa itu berbahaya ya. Nah itu kognitif dissonance tekniknya. Jadi ciri dari kognitif dissonance biasanya mengaburkan citra atau keadaan yang sesungguhnya. Nah, ya, contohnya ya tadi lah paling gampang ya, iklan rokok. Oke, kemudian teknik berikutnya adalah icing device ya. Icing device. Nah, metode persuasi yang berhubungan dengan cara mengemas ya barang atau produk yang ditampilkan ya. Jadi gini, icing device lebih kepada membujuk dengan cara menampilkan produk ya, kalau produk dengan cara yang seolah-olah oh produk ini keren banget ya. Kalau makanan itu kok kayaknya enak banget. Nah ini banyak digunakan kalau Anda lihat ya, mesti kalau Anda lihat warung-warung makanan itu pakai teknik icing device ya. Coba lihat di GoFood atau di Shopee Food, ada warung pecel lele yang kita tahu. Di gambarnya di Shopee di GoFood itu apa? Lelenya keren ya, kemanginya seger, piringnya bagus, begitu di fotonya kok enak banget lihat. Tapi begitu sampai di sana ya piringnya udah somplak, kemanginya layu ya, lelenya yo gosong. Nah itu kan icing device. Jadi orang akan melihat atau ya juga kamu mungkin juga banyak ketipu kan dengan icing device ya. Tempat wisata di foto, keren banget. Begitu sampai ke sana, kok gini? Nah, itu kan karena teknik icing device itu bisa membuat orang tertarik dengan sesuatu yang sebetulnya apa ya. Jadi icing device itu dikemas sedemikian rupa, seolah-olah ini sangat luar biasa. Ya, biasanya ya itu produk makanan, produk tempat wisata, ya itu biasa banyak menggunakan teknik icing device ya, dan seringkali selalu ketipu gitu ya. Sudah tahu ini mesti kalau di GoFood itu wah ini di sini kok kayak enak, kita sudah tahu mesti yang datang itu nggak seperti itu, tapi tetap aja ya, begitu lihat fotonya tetap aja tertarik ya. Itu icing device ya. Jadi misalnya kalau di iklan ya es itu sirup itu begitu terlihat menggiurkan ya, apalagi kalau iklannya bulan puasa ya, dan cocok banget ya. Iklannya sudah dilebih-lebihkan bulan puasa pula kan, mulai nontonnya lagi haus-hausnya, iklan marjan celupin es batu meleleh-leleh dah itu terlihat ya. Tahu misalnya ini ada acara di Trans 7 ya, itu kayak meton receh. Nah itu kan juga sebetulnya sebagian icing device. Nah, kalau di TV kan semuanya menjadi serba terlihat ya,
apalagi iklan dikemas sedemikian rupa. Ya. Oke, jadi itu icing device. Teknik berikutnya, nah, selain teknik icing device ya, teknik berikutnya adalah, nah ini juga sesuatu yang banyak ya, banyak digunakan, yaitu testimoni, likeness, authority. Ini ada kesamaan, testimoni, likeness, dan authority. Testimoni ini semuanya teknik yang menggunakan kesaksian, kesaksian dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu bukan si produsen. Kalau testimoni, ya, biasanya kesaksian dari orang biasa, ya. Jadi kesaksian orang biasa, misalnya ada obat, produk obat, testimoni dari para pengguna obat itu. Oh, saya sudah pakai obat ini 2 bulan, ya, mah saya langsung hilang, ya, kulit saya langsung bersih dan seterusnya. Itu testimoni. Jadi testimoni itu dari orang biasa. Ya, kata kuncinya adalah orang biasa. Yang sudah menggunakan produk. Ya, sudah merasakan manfaat produk. Kemudian likeness. Ini juga orang ketiga. Tapi likeness ini bukan karena dia pernah pakai, tapi berkaitan dengan siapa dia. Siapa dia itu adalah orang yang disukai. Ya. Misalnya siapa? Tiba-tiba gini, katakanlah ya kalau di TV sekarang banyak Agnes Monica pakai minyak gosok. Ya, kan Agnes Monica banyak yang suka. Pertanyaannya kalau dia testimoni, apakah iya Agnes Monica itu sering pakai obat gosok? Ya, nah, kan nggak mungkin. Saya Agnes Monica sering masuk angin. Kalaupun masuk angin, apa ya pakai minyak angin yang 10 ribuan, ya kan? Apa iya misalnya dulu ya ada Dian Sastro pakai Samsung murah, kan nggak mungkin gitu. Ya, kalau dia masa pakai Samsung yang murah kan enggak ya. Berarti di situ itu adalah teknik likeness. Kita nggak percaya, orang itu nggak percaya mesti atau misalnya pakai bintang Korea, ya, BTS dengan Tokopedia. Masa iya BTS belanja di Tokopedia? Kan nggak mungkin. Oh, di Korea nggak ada Tokopedia. Ya. Tapi kenapa BTS dipakai? Satu, asosiasi tadi. Yang kedua adalah likeness. Ya, kalau sudah, tapi unsur likeness di situ sangat kuat. Orang yang coba lihat kasus KFC, ya, bagaimana BTS kemudian kerjasama dengan KFC, ya, sampai laku ngantri begitu saja bungkusnya disimpan di laminating, ya, itu adalah karena likeness. Karena nggak mungkin kita percaya bahwa itu ada kaitannya dengan BTS. Ya, ayamnya juga biasa, bungkusnya juga biasa, nasinya juga biasa, mungkin nasinya juga dari sini, ayamnya dari sini. Apa BTS-nya gitu? Nggak ada. Hanya tadi asosiasi dengan likeness. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, authority. Authority ini juga testimoni juga dalam tanda petik. Tapi ini lebih ilmiah. Nah, kalau authority, misalnya pasta gigi atau odol, itu akan lebih meyakinkan kalau disarankan oleh dokter gigi. Obat akan meyakinkan kalau bintang iklannya adalah dokter, ya kan gitu. Kemudian apa mobil misalnya, nih authority ini contohnya misalnya Yamaha dulu iklannya Valentino Rossi. Nah, ini authority walaupun di situ ada likeness-nya juga, ya. Tapi kalau ya Rossi bilang ini motornya kenceng karena dia pembalap, kita percaya tidak authority walaupun dalam konteks Valentino Rossi mungkin juga orang
likeness-nya juga kuat ya. Karena masa iya sih Valentino Rossi pakai Yamaha Jupiter, kan nggak mungkin. Kalau nyoba ya mungkin ya, tapi kalau dia sampai pakai kan itu nggak mungkin. Ini yang masuk terakhir kita tolak ya. Ya. Berikutnya ya tadi harus Anda bisa bedakan antara ini ya, testimoni walaupun sama secara prinsip, tapi antara testimoni, likeness, authority ini berbeda dalam pemilihan siapanya. Kemudian teknik berikutnya adalah logic and logical argument. Ini digunakan teknik yang menggunakan alasan logis, landasan ilmiah dan lain sebagainya. Ya, biasanya kalau dalam iklan logic dan logical argument itu ditunjukkan dengan apa? Dengan percobaan ilmiah. Misalnya ada dulu odol ya. Kayak ini kalau pakai odol ini kulit telur pun ketika di lumuri pasta gigi itu jadi kuat, tetap ya. Atau misalnya logic and logical itu pipa diinjek gajah atau dilindes, wah itu nggak apa-apa. Nah itu pakai alasan, pakai teknik logic and logical argument. Jadi wah dengan bukti ilmiah ya, yang pakai data-data segala macam itu pakai logic and logical argument. Misalnya iklannya sabun apa itu yang pakai silver. Nah, silver begini. Nah, itu pakai teknik logic and logical argument. Ya. Oke. Jadi yang pakai hal-hal yang berbau-bau ilmiah itu menggunakan teknik logic and logical argument. Kemudian teknik yang berikutnya, ini golongan terakhir, ya, commitment and consistency. Nah, komitmen konsistensi ini adalah aspek yang penting juga karena dalam persuasi itu kita sering mendengar siapa yang membujuk. Ya. Misalnya gini, di rumah itu ya. Kamu mungkin antara dua orang tuamu saja. Ya. Kamu lebih nurut kalau disuruh ibumu atau disuruh oleh bapakmu. Itu ada komitmen, ada konsistensi. Karena misalnya gitu, kalau kamu disuruh bapak, kamu lebih cepat sergap. Karena apa? Karena bapak kalau sudah nyuruh, mesti habis itu ngasih duit, walaupun tidak diiming-imingi. Nah, itu sudah terbukti, ya. Atau misalnya komitmen dan konsistensi itu dengan siapa? Kalau misalnya dalam produk, ya, antara Wuling dengan Toyota. Wuling ini merek mobil baru, tapi Toyota lama. Mana yang akan Anda percaya? Jelas Anda lebih percaya produk Toyota, karena Toyota sudah berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Ya, mobil dulu aja Kijangkot saja masih banyak mondar-mandir, ya kan? Wah, berarti kuat. Kalau Wuling, ya kemarin ada lihat sudah ada yang copot bempernya, sudah ada yang mogok loh, padahal mobil baru. Nah itu kan kita menghubungkan dengan siapa yang berbicara, ya, komitmen and konsistensi. Jadi di situ biasanya kalau iklan yang berkaitan dengan komitmen dan konsistensi ada menunjuk misalnya gini, tahun, ya, misalnya gudeg yuk jom berdiri sejak. Nah itu kaitannya dengan komitmen on konsistensi. Jadi sudah terlihat bahwa ini bukan pemain baru, itu sudah lama. Maka kalau sudah lama berarti meyakinkan, ya. Nah itu 10 teknik, ya, 11 teknik, ya, metode umum, ya, karena nanti ada metode-metode yang lebih kecil lagi, ya, metode-metode yang lebih kecil. Tapi kita akan lihat yang besarnya saja. Metode yang lebih kecil itu misalnya di feed browsing, ya,
menakut-nakuti. Menakut-nakuti ini juga banyak tekniknya, sub-subnya ya. Misalnya ada orang yang ditakut-takuti dengan fisik, ya, yang berkaitan dengan fisik. Nah, ini banyak physical fear arousing, ya, menakut-nakuti dengan fisiknya perempuan banyak ya. Perempuan tuh takut dengan kulit gelap, dengan badan yang melebar. Nah, itu kan fear arousing, physical fear arousing. Ada juga misalnya consequence fear arousing, ya. Kalau ini biasanya mungkin misalnya kaitannya dengan sekolah anak, ya, dengan ditakut-takuti, kalau nggak sekolah di sini nanti gimana. Nah, itu biasanya ibu-ibu yang punya anak, ya, seolah-olah kalau swasta itu apa, fear arousing juga, ya. Ada juga macam-macam ya fear arousing, ya. Ada psychological fear arousing, ada gender fear arousing, ya. Oke, jadi ini teknik-teknik besarnya saja yang saya sampaikan, ya, karena yang sub-subnya itu masih banyak sekali dan tidak perlu terlalu detail ya. Oke, kita akan lihat ya, kita akan belajar. Nah, satu iklan ya itu akan bisa mengandung beberapa teknik. Ya. Satu iklan itu bisa mengandung beberapa teknik persuasi. Tapi biasanya di situ ada yang dominan. Ya, ada yang paling dominan. Oke, misalnya sekarang kita lihat nih iklan pertama. Kira-kira iklan pertama ini ada teknik apa saja? Monggo yang mau beri komentar. Silakan nih iklan pertama. Ya, kita belajar dulu. Ini nanti ada kaitannya dengan tugas individu. Jadi di sini Anda akan tugas individu kaitannya dengan teknik, ya, teknik persuasi. Kita belajar dulu sebelum ke sana. Ini coba siapa yang mau berkomentar? Ini teknik apa yang ada di iklan ini? Kelihatan kan iklannya? Monggo, siapa yang mau berkomentar? Atau saya tunjuk? Ya, kalau itu saya tunjuk aja ya, kalau nggak ada yang sukarela. Oke, iklannya dilihat dulu. Ya, silakan dilihat dulu. Saya buka presensinya. MC kelas. Ambil absen. Oke, sambil dilihat-lihat catatannya ya, atau buku tentang teknik-teknik tadi. Saya buka absen dulu ya. Oke, dari kita lihatin lagi ya gambarnya.
Ya, ini yang pertama. Kita mulai. Ada yang mau atau saya absen? Ya, Pak. Pak, coba Pak. saya izin Saya Pak menjawab. izin menjawab. Coba angkat tangan. Hah? Waduh. Oh, coba. Bentar. Dia Putri, monggo. Teknik apa? Yang di sini. Asosiasi bukan Pak? Kan Mana? asosiasi. Ini kan pakai artis kan ini. Asosiasi. Asosiasinya dengan apa? Dengan ini pakai artis siapa ini mau di Ayunda. Oke. Sabun kecantikan kan Pak? Sabun itu buat apa itu namanya lembut penuh kekuatan gitu. Jadi kan kalau kayak artis sekelas mau di Ayunda gitu, dipikir kalau itu dipakai oleh mau di Ayunda gitu. Oh, diasosiasikan dengan mau di Ayunda. Menurut dia. Ya, dia, kamu Nemo berapa belakangnya? Biar sekalian nanti saya absen. Iya. Oke. Kita lagi. Ya, saya belum ngomongin benar salah. Silahkan. Pak. Yang lain. Saya Dava. teknik testimoni, legally, dan authority, Pak. Di situ kan ada poin di mana Testimoni, likeness, authority. Iya, Di mana? Apakah testimoni, apa likeness, apa authority? Teknik likeness, Pak. Teknik likeness. Jadi tekniknya itu Likeness ya. iya, dan menggunakan jasa orang yang dikenal atau terkenal. Ya tujuannya ya seperti ditulis di buku Bapak itu artis asal pakai kenapa saya tidak. Ya sama seperti itu ya artis tadi kan sebagai kayak semacam contoh model bahwa seperti memakai jadi orang-orang pada umumnya wah dia pakai sabun itu putih gitu Pak. Likeness ya. Iya Pak. Ada lagi? Saya Bapak mau menambahkan. Kevira, Kalau menurut saya itu termasuk icing device, tapi nggak terlalu menonjol. Yang menonjol ke asosiasi sama yang likeness. Cuma ada unsur icing device-nya juga. Icing device-nya di mana? Di bagian kata-katanya itu. Icing device itu berkaitan dengan pengemasan produk sehingga dia lebih wah. Nah, coba ada nggak di situ? Berarti kalau kata-katanya bukan. Kata-katanya icing device. Masan. Nah, icing device ada di mana coba? Kalau menurut saya itu kan kelihatan wah mewah, tapi kalau udah ya di mana? Pengguna sabun. Tampilan misalnya editan sabun terus dengan bunga mawar dengan apa itu yang itu. Ya, itu icing device-nya ada di situ ya. Jadi bukan kata-katanya. Kalau kamu tadi Sevira itu mengatakan bahwa di situ icing device, ya, walaupun sebetulnya tidak terlalu kuat ya. Nemo berapa Sevira? Belakangnya 70 Bapak. 70. Oke, kita lanjut. Anindya, ada masih mau nambahin yang ini? Iya Kak, menurut saya itu rewarding tekniknya. Soalnya di situ ada iming-iming lembut dan punya kekuatan gitu. Jadi orang yang pakai sabun itu akan diiming-imingi bahwa kulitnya bakal lembut kayak gitu Pak menurut saya. Oke, Anindya, NIM berapa 71 ya. Nah, tadi ada beberapa ini. Ada asosiasi, ada likeness, ada icing device, ada rewarding. Ya. Yang bisa saya komentari satu ya bahwa asosiasi inilah yang dipertanyakan. Dia dihubungkan dengan apa? Mau di Ayunda itu siapa? Ya mungkin saja dia ada sebuah tren. Ya.
Tapi bahwa di sini kalau asosiasi itu tadi dia akan lebih tinggi. Ya. Kalau asosiasi ini mungkin bukan, misalnya tadi ya saya mungkin paham bahwa ini diasosiasikan dengan kecantikan Maudy Ayunda. Tapi dia itu tidak tinggi. Kalau asosiasi itu biasanya lebih tinggi atau sedang trennya sedang luar biasa. Kalau diasosiasikan, misalnya diasosiasikan dengan Dewi Kecantikan, ya, nah itu asosiasi. Jadi di sini ya tidak terlalu tepat kalau kita mengatakan bahwa ini adalah asosiasi, ya. Tapi bahwa di situ ada tadi Dava ya, likeness, betul ya. Karena likeness itu nggak peduli apakah produk itu ada kaitannya si orang ini ada kaitannya dengan produk ya. Kita juga tahu lah ya. Apa iya sih sekelas Maudy Ayunda pakai look, look berapa? Cuma 3.000, nggak mungkin lah. Perawatannya itu nggak mungkin cuma sabun 3.000 ya. Tapi dengan hebatnya ya, look itu seolah-olah menjadi lebih tinggi karena apa? Karena pemilihan bintang iklan, likeness-nya ya. Oke. Jadi likeness, kemudian icing device, oke ada. Rewarding, betul tadi kata saya Vira, ya lembut namun penuh kekuatan. Nah itu kalau pakai ini kulitmu akan lembut tapi kuat. Tapi biasanya di dalam satu iklan ada yang paling menonjol. Di sini yang paling menonjol apa? Yang paling menonjol ya jelas Maudy Ayundanya. Ya, maka di sini teknik utamanya, kalau kita bisa analisis, teknik utamanya adalah likeness-nya. Ya, likeness-nya itu lebih ditampilkan lebih besar. Ya memang icing device tadi benar ada, tapi kan kita tidak tertarik serta merta karena mawar kemasan itu ya. Maudy Ayunda itu lebih hebat dari mawar dalam konteks di sini. Ya, itu. Ya, karena yang dibayar mahal Maudy Ayunda bukan mawarnya. Ya. Nah, itu udah jelas itu. Ya. Kalau mawarnya lebih kuat dari Maudy Ayunda, ngapain bayar Maudy Ayunda mahal-mahal kan gitu aja. Hilangkan saja kalau mawarnya itu mawar malah lebih mudah gitu. Kalau misalnya kekuatan pesannya ada di mawar. Ya. Oke, tes kita berikutnya. Ya. Nih, monggo dipelototi dan angkat tangan nanti saya panggil ya. Yang merasa menemukan teknik silakan raise hand dulu nanti saya panggil sambil dilihatin dulu. Ya kita lihat ada yang sudah angkat tangan belum. Desta dulu lah ya. Monggo. Mungkin kalau yang saya perhatikan dari kata-katanya termasuk icing device, Pak. Icing device di mana? Ingat ya sekali lagi, icing device itu berkaitan dengan bagaimana produknya ditampilkan dengan melebihi. Ya, produk ditampilkan dengan sedemikian rupa sehingga melebihi dari apa yang sesungguhnya. Jadi misalnya celele itu jadi terlihat sangat cantik, sangat menggiurkan gitu. Itu icing device, kata kunci icing device. Produknya di sini. Parfum. Nah, kalau icing device harus ada produknya. Itu syaratnya. Ada nggak produknya di sini? Enggak ada, Pak. Ada. Parfum bisa nggak di icing device? Bisa. Kotaknya saja, nggak. Gitu. Ya. Jadi paling sederhana gini. Kalau icing device itu mesti ya sederhananya ya, bukan berarti nggak bisa yang lain. Makanan, minuman itu yang paling gampang icing device. Yang lain bisa dilebih-lebihkan, misalnya mobil, motor, terlihat kinclong, terlihat apa bisa. Tapi produk icing device itu ya kata kunci. Oke. Apa menurutmu Mas
Adestia. Berarti masuk ke rewarding, Pak. Rewarding. Di bagian mana? Janji apa yang dia berikan? Di bagian kata-katanya yang excite even angels will fall. Jadi kalau Kayak kamu pakai iya, kalau misal pakai parfum itu bahkan tuh apa bidadari atau malaikat sampai jatuh gitu, Pak. ya lagi yang lain, monggo. Asraf. Tadi nomor berapa kamu tadi, Mas? Siapa? Des nomor 69, Pak. 9. Asraf. Yang belum dulu ya, Andin tadi sudah ya, Andin. Asraf dulu. Ini Pak, kalau menurut saya itu masuk ke kognitif. Kognitif dissonance. Ya. Apa perbedaan antara pengetahuan dengan kenyataannya? Ya. Kalau kognitif itu kalau merokok harusnya orang perokok itu ya lemah, nggak mungkin bisa sampai naik-naik gunung. Nah ini apa? Di sini kognitifnya apa? Soalnya itu kan kata-katanya terlalu melebih-lebihkan gitu kan ya Pak? Oh, melebih-lebihkan. Iya. Ya iklan udah mana-mana yang melebih-lebihkan. Itu karakter iklan itu exaggerate. Ya, selalu melebih-lebihkan. Ya. Oke, Mas siapa tadi? Sekalian ngabsen aja. Asref nomor berapa kamu? Mimu? 86. 86. Oke. Saya kira ya kalau kita lihat lagi di sini, ini secara jelas dia hanya menggunakan kalau dari 111 teknik tadi itu satu yang paling dia ya itu yang betul itu bahwa ini di sini teknik utama dan kelihatannya hanya satu-satunya itu adalah rewarding ya rewardingnya ini lebay banget kayak bidadari langsung jatuh. Wah ya itu aja ya karena elemen lainnya juga nggak ada difokuskan pada perempuannya itu aja kan ya. Dengan penjelasannya ada di mana ada di tagline. Nah itu oke berikutnya monggo yang mau menganalisis sambil absen angkat tangan. Ada yang mau menganalisis? Coba lihat. Siapa tadi angkat tangan? Dia. Oke, dia. Menurut Anda apa? Monggo dia. Di fear arousing, menakut-nakuti. Memberikan Ini agak suaranya agak kecil, tapi saya bisa mendengar fear arousing. Di bagian mana? yang awas osteoporosis menyerang anak muda. Oke, ya fear arousing menurut dia di bagian awas osteoporosis. Tim berapa ya? 81. 8 berapa? 81. Saya tulis saja dia Putri ya. Jangan suaranya. Ada lagi? Lain? Monggo. Ini masih ada ini. Selain fear arousing. Putri Aprilia, silakan. Yang kognitif dissonance bukan, Pak? Oke, di bagian mana kognitif dissonance-nya? Di buku kan kognitif dissonance itu perilaku dan pengetahuan tidak sejalan. Biasanya kan orang tahu, itu kan ditulis penyebab osteoporosis usia muda gaya hidup. Biasanya orang gaya hidupnya udah tahu itu jelek tapi masih dilakuin gitu, Pak. Oke, ya. Tapi di iklan ini ada kan gaya hidupnya. Terus siapa tadi? Menurut apa barusan Putri. Ini berapa Putri?
80. 80. Ada lagi? Masih ada ini. Belum di sini nih. Ya, monggo. Ada satu teknik lagi. Tak tampilin dulu. Ini ngajar ini kalau pagi, kalau online ya sambil ngopi. Ya, itu. Ada satu teknik lagi yang selain tadi ya yang disebutkan. Ada satu lagi. Oke, siapa? Siapa tadi yang angkat tangan? 66 Muhammad Hamdan. Apa? Hamdan? Logic and logical argument, Pak. Oke, di bagian mana? Di bagian fakta-faktanya. Eh? Penyebabnya dan cara mengatasinya. Penyebab dan cara. Ya, oke. Itu adalah logic and logical argument. Betul. Tapi secara umum di sini ada dua, ya, yaitu tadi yang pertama adalah fear arousing dan yang kedua adalah logic and logical. Mana di antara keduanya yang paling ditonjolkan? Yang paling ditonjolkan adalah fear arousing-nya, ya. Itu ditakut-takuti, anak muda sudah ditakut-takuti dengan osteoporosis, ya. Oke, next iklan. Wow. Nih, monggo, silakan. Mau angkat tangan. Nih, Pepsodent. Ini banyak nih. Banyak fitness di sini. Satu, siapa tadi yang angkat tangan? Monggo, mana yang angkat tangan tadi? Pertama Adi. Permisi Pak, saya Prayogi Pak. Oh, Prayogi. Nama saya Prayogi Adi NIM Widara. berapa? NIM 68. NIM 68. Oke, langsung apa? Menurut saya itu salah satunya rewarding Pak. Rewarding di bagian Ya, mana? karena jika kita menggunakan Pepsodent ini kita akan mendapatkan gigi dan mulut yang bersih. Bersih. Di iklannya apa? Kita kan bersih nggak? Untuk mencegah gejala panas dalam Pak, kita akan dapatkan itu. Jadi kalau pakai ini Anda terhindar dari panas dalam. Ya. Betul, salah baca tadi Pak. Oke, next siapa? Dia. Sevira sudah apa belum tadi? Yang belum dulu. Dengan absen. Monggo, yang lain dulu lah. Eva, ayo banyak ini. Tekniknya banyak sekali. Siapa? Coba. Raffi. Ya. Nah, Raffi. Apa Raffi? Menurut saya pakai iklan boleh diambilkan juga ya. Dan iklan ini itu teknik reciprocity atau timbal balik. Oke, reciprocity-nya di mana? Itu dicoba gratis. Coba gratis. Oke. Ya. Sip. Ya. Manimu Raffi. Oke, Raffi. Berapa NIM-nya dulu saya catat dulu. Hah? 077. 77. Oke. Yang simpan yang lainnya dulu ya, biar yang Rehan. Monggo. Oh ya Pak, baik, terima kasih. Rehan. Izin menjawab Pak. Menurut saya bandwagon. Di mana bandwagon-nya? Ini 8 dari 10 setuju Pak. Oke, ya. Rehan bandwagon. Nah, ada kata-kata 8 dari 10 setuju. NIM berapa? 93. 93. Oke. Ini semua harus ini ya, biar yang hadir ini biar ke absen. Absennya dari jawaban aja. Yang lain masih ada. Nah, yang belum dulu aja saya utamakan.
yang belum nongol kalian absen. Ada lagi nih. Jadi ada rewarding, ada reciprocity, ada bandwagon, ada satu lagi di sini. Ada satu dan itu ditaruh di bawah, ya memang kecil lah. Tulisan di bawah itu. Apa tulisan di bawah itu apa? Itu teknik juga itu. Siapa yang mau jawab? Itu tulisan paling bawah. Ada yang tahu? Saya Pak, saya. Siapa? Hasmarini. Hasmarini Pak. Ya. Teknik apa lagi? Indonesia itu fakta-fakta. Logic dan logical argument, Pak. Ada di mana logic and logicalnya? Dari merek dan sebentar Pak, pikir bentar. Ya. Satu lagi ini, ya. Merek dan penjualan nomor 3 itu fakta, Pak. Merek dengan penjualannya, Pak. Merek dan penjualan nomor 1 di Indonesia itu fakta atau enggak? Itu klaim itu. Bukan klaim. Jadi apa sebetulnya? Ya. Tapi tadi Marini berapa? Nomor berapa? Nih. 84, Pak. 84. Oke. Oke, dia. Ini dia udah. Tapi kita selesaikan lah yang ini. Menurut Anda apa yang itu bawah itu? Komitmen, konsistensi, Pak. Komitmen and konsistensi. Oke, ya. Komitmen and konsistensi. Ya, komitmen and konsistensi itu berkaitan dengan merek mengeluarkan atau produsen. Maka di situ ada disebut ya. Jadi kalau merek dan penjualan nomor 1 di Indonesia itu bukan klaim ya. Itu klaim ya, bukan fakta. Saja sebetulnya dia nggak nomor 1, kayak ECAS nomor 1 itu kan klaim. Ya. Oke, komitmen and konsistensi. Jadi berkaitan dengan Pepsodent-nya. Ini Pepsodent loh. Jadi Pepsodent yang mengeluarkan produk herbal. Oke. Next. Ini loh. Apa yang belum, terutama dulu lah yang kita dahulukan yang belum sambil ngabsen. Oke, siapa? Dunan Iqbal. Apa Iqbal? Teknik asosiasi, Pak. Asosiasi dengan menghubungkan gagasan dengan itu apa sampo hijab dengan hijab. Hijab. Oke, berarti dengan keagamaan ya. Ini seolah-olah halal. Dan itu dipertegas dengan kata halalnya. Oke, hijab ya asosiasinya. Oke, lupa Nemo Iqbal. 72, Pak. 72. Oke. Masih ada Cindy. Cindy. Selain asosiasi masih ada lagi ini di sini. Cindy. Oh, kalau enggak Cindy, siapa ini? Ahmadiyah Sefa. Rewarding, Pak. Rewarding di bagian mana? Di bagian yang anti ketumbe, segar dan lembut. Oke, ya. Itu rewarding. Cindy berapa nih? Cindy. Saya ama, Pak. Hah? Berapa NIM-nya? Ya, Ama. 95. 95.
Oke, satu lagi. Ada satu lagi. Ya, siapa yang bisa nemu satu lagi? Itu Pak yang kenal Papan itu dua Pak. siapa nih? Ya. Reki. Iya, Apa Pak. Reki? Yang menggunakan artis terkenal sebagai iklan tadi loh Pak, lupa namanya aku. Oke. Ya. NIM berapa Reki? 99 Pak. 99. Yang menggunakan artis terkenal apa? Teknik likeness ya. Likeness itu saya lupa lagi. Oke ya, kita lanjut ke iklan berikutnya. Nah ini. Ya, monggo angkat tangan dulu. Jelas Mas. Angkat tangan itu pakai tombol LV. Itu tadi menggunakan teknik artis itu loh Pak. Apa namanya aku juga lupa Pak. Itu artis Korea Pak. NIM LV 87. 87. Teknik apa yang pakai artis itu? Likeness. Likeness, Ada lagi. Si. Likeness Pak itu Pak, likeness. Alfia. Pak Alfia. Iya Pak. Kayak fakta-faktanya. Fakta. Mana faktanya? Iya Pak. Faktanya di mana? Pedes banget kan Bapak. Yang dasnya juara. Itu emang pedes banget Pak. Itu bukan fakta ya, itu klaim. Apa lagi? Ada satu. Ayo, siapa yang bisa nemu? Siapa tadi? Herding Pak. NIM. Alfian kan. Hah? Apa Alfia? Oke, Alfia ya. Ada lagi satu. Waris. Ayo Waris. Ya, anu Pak. Herding Pak. Awarding. Ya, Pak. Rewardingnya di mana rewardingnya? Itu pacar adesonnya itu Pak, idenya. Ide cara ngedesen Pak. Ngedesain. Desain. Iya Pak. Oh, Waris, pira nomor berapa? NIMmu berapa? Kalian absen dulu. 74 Pak. 4. Oke. Rewarding. Ada lagi satu. Ini kaitan dengan agama, dengan simbol apa? Apa ayo yang belum? Alif, San. Walah. Saya Pak. Alif Hasan. Ringnya apa di sini? Kaitannya dengan tren. Partisipasi dong. Hah? Boleh. Bukan kelihatan Pak iklannya Pak, ya Allah. Hah? Iklannya nah. Itu menggunakan apa ya? Rewarding udah ya Pak? Rewarding. Udah ya? Rewardingnya di anu ke brandnya mie ayam. Sedap kap. Oke, ada lagi satu. Siapa yang bisa? Langsung aja. Shevira, Pak. Shevira apa? Itu Pak saya absen Pak, ya Allah Pak. Hah? Shevira? Asosiasi. Oke, Alif tadi nomor berapa? 91. Hah? 91 Bapak. 91. Shevira tadi udah ya. Apa Shevira? Asosiasi. asosiasi karena melambangkan Korea.
Oke, ya seolah-olah. Ya. Oke. Lanjut ya. Ya, udah mau habis iklan. Nah, yo, apa ini? Banyak nih, ada beberapa lah banyak. Kesejukan rasa Nusantara menyatu dalam keceriaan keluarga. Maho. Kamal, belum Kamal. Icing device, Pak. Icing device di bagian Di bagian ini, Pak, es krim dan hiasan-hiasan di sekitarnya, Pak. Oke, ya. NIM berapa, Kamal? 75, Pak. 75. Ada lagi? Ini, siapa yang bisa nemu? Ada 2 lagi lah di sini paling enggak. Yang bisa selain icing device. Sofia, saya mau jawab. Selfie. Nur Wahdah. Ya, bagus. Pak, Nur Wahdah. iya. Kesejukan rasa Nusantaranya itu rewarding. Oke, Nur Wahdah. Berapa NIM? 085. 85. Ada lagi satu. Kecil. Alfia apa? Yang tulisan kesejukan itu apa, Pak? Sudah barusan rewarding. Ada satu lagi kecil. Warna. Tampilan warna, desainnya, penataannya. Nah, itu kan icing device sudah. Oh. Siapa? Barusan tim berapa? Indofood, Pak, termasuk brand wagon. Indofood, Pak. Satu-satu biar saya nggak pusing nih ngecek nih. Siapa? Pia. Indofood, Pak. Apa Indofood? Komitmen. Konsistensi. Oke, NIM berapa, Pia? 89, Pak. Tadi sebelumnya siapa? Wahdah. Nur Wahdah. 085, Pak. 85. Oke ya, kita lewat lagi. Ini. Nah, super friend. Siapa? 97 ini siapa ini? 97. Super Panda, guys. Gila itu, Pak. Nggak tahu, Pak. Oke, siapa? Ya. Yang mau. Terutama yang belum dulu lah. Gantian. Nih, tak liatin lagi. Paling nggak ada berapa ini? 2 lah di sini. Ada 2 teknik. Ayo, Syahnas, Putri. Putri Syahnas. Saya, Pak, yang rewarding, Pak. Rewardingnya di bagian rewardingnya. Gambarnya belum kelihatan, Pak. Oh, ayo. Di bagian dengan kecepatan super speed dia akan membawa Anda menjelajah dunia maya lebih super cepat. Oke, NIM berapa? 76. 6. Terus Alvina. Saya, Bapak. Ya, masih ada ini. Apa? Hah? Yang Likeness. Yang Superman. Superman itu likeness atau apa? Likeness yang daya tarik fisik. Oke, Alin nomor berapa? NIM dulu. 88. Oke, Superman itu apa? Likeness atau apa? Ayo. Amadia, Seva, sudah ya. Yang lain dulu. Yang belum. Kirana. Superman itu apa?
Asosiasi. Oke, ya diasosiasikan. Ya, berapa nih Kirana? 73. 73. Satu lagi teknik. Ya, ada satu kecil. Ya, siapa yang bisa nemu? Langsung aja lah. Ayo, siapa yang nemu? Satu lagi kecil. Icing device, Bapak. Icing device. Siapa Iya. itu? Komitmen, Pak. Gambarannya kan apa? Komitmen, Pak. Komitmen and konsistensi, And Pak. konsistensi. Si pada. Oke. Satu lagi iklan. Dah. Terakhir. Contoh terakhir. Ini di sini apa? Asosiasi, Pak. Asosiasi. Asosiasi dengan apa? Gambar monyet bersih, Pak. Rewarding, Pak. Oke, siapa yang tadi? Yang belum? Warga harus. Hah? Rewarding, Pak. Komitmen, Pak. Komitmennya di mana? Yang termurah itu, Pak. Komitmen itu rewarding. Ya. Rewardingnya Oke, baik ya. 1 menit. Gratis nelpon itu. Nah, ini di sini apa yang paling dominan? Yang paling dominan adalah rewarding, janji saja. Ya. Oke, ini contoh ya. Jadi ada sekian banyak teknik. Tapi ingat ya, dalam setiap teknik itu hanya ada satu iklan. Apalagi nanti kalau Anda lihatnya adalah iklan audiovisual ya. Dan audiovisual itu jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak lagi. Dia bisa gabungan banyak. Tapi dicetak saja kita bisa lihat ada di iklan itu dia bisa menampilkan beberapa teknik. Ya. Tapi di antara banyak teknik itu pasti ada teknik yang paling dia tonjol. Ya, yang paling dominan. Di sini misalnya Excel ini jelas ya. Itu adalah rewarding. Ya. Karena di situ nggak usah mikir, bayar 1 menit. Nah, itu rewarding. Di sini yang paling kuat adalah dengan asosiasi dan rewarding. Lihat Superman-nya, maka asosiasi ini bisa kita anggap sebagai yang lebih dominan ya, karena Speedy itu Superman. Superman itu cepat misalnya ya. Kalau cepat itu Speedy harusnya pakai Flash ya. Tapi suka yang bikin lah ya. Tapi di sini asosiasi ini kuat ya, termasuk tapi rewardingnya juga cukup menonjol karena ada diskon gitu ya. Kemudian di sini tadi itu icing device-nya jelas sangat kuat ya. Apalagi lihatnya bulan puasa ya. Kemudian sini ini jelas ya, likeness-nya menonjol. Padahal nggak apa ya sih, apa ini Ciwon ini macam mie sedap. Produknya aja dilarang di luar negeri, ini mie sedap ini sedang bermasalah. Ya. Itu juga apa? Asosiasi. Ya, seolah-olah mie sedap. Korean spicy chicken ini seolah-olah juga dari Korea. Ya, padahal jelas-jelas buatan lokal. Tapi asosiasinya ke sana. Jadi di sini asosiasi dengan likeness-nya itu menonjol. Kemudian di sini, nah ini asosiasinya kuat. Dikaitkan sampo dengan hijab. Kan kalau dulu itu iklan sampo itu kalau nggak kelihatan rambutnya kurang asik. Tapi sekarang yang melambai itu malah jilbabnya. Padahal ketombe itu nggak ada kaitannya dengan jilbab, dengan rambutnya. Tapi di sini yang digambarkan melambai malah jilbabnya. Ya, diasosiasikan. Ditambah lagi dengan logo halal yang sangat gumeting.
Pertanyaannya sebetulnya apa? Ya sampo itu harus diperhatikan, halal itu sangat menjadi hal yang penting di dalam sampo. Saya kira kan selalu ya. Sampo itu orang Indonesia juga banyak Muslim juga nggak terlalu peduli dengan label halal. Kecuali makanan. Kalau makanan, coba lihat di sini. Ini makanan ini malah nggak kelihatan halalnya. Berarti kan dia tidak mengasosiasikannya. Ya, tapi di sini malah sampo. Nah, ini harus sangat kelihatan juga mie sedap ini Korea ini halal apa enggak. Tapi dia malah nggak angkat. Ya, malah sampo yang angkat halal. Ya. Oke, di sini ini yang paling menonjol. Yang paling menonjol itu adalah coba gratis. Nah, berarti dia di resiprocity-nya. Ya. Walaupun ada teknik lain tadi bandwagon 8 dari 10 itu bandwagon ya. Ini yang paling menonjol adalah Awas osteoporosis. Ya, menyerang anak muda. yang paling menonjol. Di sini ini rewarding. Ya. Malah ini cuma rewarding. Bisa kita analisis karena elemen lain apa yang enggak ada. Ada asosiasi dengan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang gaib, atau legend, atau mitos mungkin. Tapi tidak terlalu kelihatan, rewardingnya yang paling kuat. Nah, di sini mau nggak mau, ya, mau di ayundanya ini yang paling terlihat. Ya. Oke, jadi itulah cara kita melihat bagaimana teknik-teknik tadi itu diterapkan di dalam periklanan. Oke, nanti yang belum absen silakan nyebut ya, nanti kita absen. Mudah-mudahan ini ya. Saya kira materinya ya sudah cukup. Alhamdulillah. Adalah kaitannya dengan tugas individu, ya tugas individu, yaitu ya ini saya buat di Word aja ya, atau di sini aja di PPT. Tugas individunya apa, Pak? Bentar ya, saya perlihatkan ya, saya jelaskan. Saya juga nanti. Oke ya, tugas individunya apa? Ya, Anda mencari ya, kan ada tugas dan ada tugas individu. Tugas individunya adalah Anda mencari ya 10 iklan. 10 iklan. 10 iklan. Ya. Bisa cetak paling gampang kayak tadi ya. Nyari di Google atau di mana ya, atau di koran, kalau di koran tinggal foto ya. 10 ya, atau bisa juga di audio visual di YouTube atau di apa, tapi jangan videonya ya, tapi screenshotnya saja ya. 10 iklan yang memuat 10 teknik berbeda. Yang memuat 10 teknik berbeda. Ya, jadi 10 iklan yang 10 teknik yang berbeda. Tadi kan ada 11 ya. 11 yang asosiasi yang likeness, testimoni, dan authority itu bisa dipisahkan. Misalnya ya. Jadi 10, 11, 12 itu, jadi ada 13 teknik lah kalau kita likeness, authority dengan testimoni itu kita pisahkan ya. Jadi 10 iklan dengan 10 teknik yang berbeda ya. Kalau iklannya cetak ya. Tapi kemudian ya di dalam situ Anda iklannya harus dimuat ya, harus ditampilkan gambar iklannya, gambar atau screenshotnya. Dimuat, ditambahi dengan penjelasan. Penjelasannya adalah tekniknya apa? Teknik utamanya. Ya, dan di bagian mana? Dan di bagian mana? Ya,
Jadi misalnya tadi Maudy Ayunda, nah likeness di mana? Di bagian ya menampilkan Maudy Ayundanya. Ya. Nah kemudian ya sudah ya Anda dalam satu file ya bisa MS Word ya. Oh bisa juga Anda langsung dalam bentuk dibuat PDF di PDF kan, kemudian dikirim melalui email. Nanti email saya share juga ke lewat ketua koordinator ya biar nggak salah. Ini emailnya. Lewat email Pak Alip. Nah, nanti saya share di lewat grup ya. Tanggal terakhirnya kapan? Cukup 1 minggu dari sekarang ya. Deadline 1 minggu. Sekarang tanggal 13 berarti minggu depan atau minggu depan itu hari apa ya? Hari Kamis, Pak. Kamis berarti Rabu malam ya. Untuk kelas Anda ya. Jadi Rabu malam pukul 59. 23.59. Tanggal berapa itu? 20 berapa? 19 Pak. Hah? 19. 19 ya. Oke. Nah itu ya. Jangan lupa nama ini identitas saja, Pak. Kelas. Identitas. Oh ya. Itu aja ya. Jadi Anda nyari-nyari nama apa iklannya Anda cari sendiri, kemudian ya Anda dari 10 itu cari dulu tekniknya apa, cari iklan. Ya. Kira itu ya sambil mengasah. Oke. Ada yang mau ditanyakan nanti emailnya saya share lewat ketua kelas biar nggak keliru ya. Ya Pak, siap. Oke. Loh, kalau ada yang mau ditanyakan? Waktu tadi kan ada di iklan yang di Maudy Ayunda sebagai contoh Pak, itu kan nanti di dalamnya itu nggak cuma satu nih Pak untuk tekniknya, itu nggak apa-apa nanti kan ada yang lain. Oke, yang jelas ya, yang diminta itu adalah yang paling dominan. Ya, jadi gampangnya gini, gampangnya kan ada 11 teknik tuh, tambahin dengan likeness, authority dengan apa testimoni itu bisa dibagi 3 ya. Nah, jadi itu Anda cari itu, misalnya Anda tinggal cari yang likeness, carilah iklan yang likeness-nya paling kuat. Yang reciprocity, carilah yang reciprocity-nya paling kuat. Yang testimoni, mana yang testimoninya paling kuat. Atau yang rewarding, mana yang rewarding-nya paling kuat. Ya, jadi yang paling kuat saja. Jadi nggak usah satu iklan terus dibahas semua teknik di situ. Ya. Jadi hanya mengambil contoh mana sih yang paling kuat, misalnya reciprocity mana, cari yang paling kuat. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, Rehan. Itu kan ada 11 teknik ya Pak. Nah, yang satunya itu double atau gimana Pak? Ya, yang satu boleh ditinggalkan. Oh ya, terima kasih Pak. Oh, jadi sebetulnya sudah lagi tidak 10, tidak lagi 11 ya, karena yang likeness, authority dengan testimoni itu dibagi. Jadi ada 12, ada 13 ya. Anda boleh hanya memilih 10 saja, misalnya satu nggak nemu. Ya udah. Pokoknya hanya 10 tapi harus berbeda. Ya. Oh baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Oh Pak, berarti untuk satunya itu boleh bebas Pak, yang mana itu atau yang apa yang enggak boleh? Nanti boleh minta filenya nggak Pak? Kalau itu Pak, apa namanya? Presentasinya. Oh, materi. Ya, nanti saya share lewat ketua. Kelas. Ya, baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Terima kasih. Oke, ya. Kalau tidak ada, nanti saya share di apa? Saya share di lewat ketua kelas, email terutama. Nah, sekarang ke tugas kelompok sekilas ya, sekilas saja.
biar padat dan banyak ya. Nah, ini karena kelas Anda ini baru ngirim tadi malam ya emailnya, jadi saya belum sempat email ya. Nah, ini untuk tugas kelompok yang pertama ya, saya belum membagikan materinya karena emailnya baru dikasih tadi malam. Tapi akan saya beri penjelasan dulu ya, gambaran tentang apa yang akan wah ini udah jam berapa ini kok baru masuk. Nah, untuk kelompok, nah ini ada logo-logo yang untuk kelompok ya, kelompok itu ya. Yang pertama nanti akan saya bagikan ya secara acak ya. Jadi untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti akan saya bagikan satu di antara ini. Ini ada 8, 2 mungkin nggak akan kita bisa ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaitan dengan pesan di sini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan di materi tadi tentang mengangkat kekuatan pesan ya. Ini nomor 5 ini nanti tidak akan saya pakai, tidak akan saya bagikan. Coba kira-kira ini buat diskusi saja ya. Kira-kira iklan saya belum tampilkan ya, sorry gambarnya. Oke ya. Nah, ini ada enggak ya, udah kelihatan ya. Ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 desain. Nanti 2 nggak dipakai karena kelompoknya hanya. Nah, sekarang kita sedikit saja tentang bagaimana mengangkat kekuatan pesan. Nih, saya kasih contoh yang ini. Kira-kira kalau produkmu ini dengan melihat logo saja, ya, dengan melihat logo dan elemen-elemennya, kira-kira teknik apa yang bisa diangkat dan itu paling kuat? Monggo yang mau berpendapat. Rewarding, Pak. Siapa? Siapa tadi yang rewarding? Bila Saya, Pak. yang Rehan. Rewarding. Rehan. Ya. Oke. Coba lihat data di kata-kata atau apa di sini. Rewarding ya. Tuh, boleh. Ada lagi nggak? Icing device, Pak. Icing device. Kecap itu icing device nggak terlalu ya. Kecap itu kan isinya bukan botolnya. Nggak ada orang tergiur dengan botol kecap. Ya. Nah, misalnya tadi es krim saja kan dikeluarkan dulu, es krimnya diperlihatkan, ya, bukan kemasannya ada di pojok, tapi kemasan kan tidak menarik. Ya. Oke, yang lain, coba lihat. Ayo, apa di sini yang paling akan jadi paling kuat di sini? Iya, dia ini sayangnya suaranya nggak kedengeran ya. Yang lain mungkin? Hah? Asosiasi, Pak. Ayo yang lain deh. Adestia? Asosiasi, Pak. Asosiasi dengan apa? Ini kan kalau kata-katanya ada mengandung antioksidan dengan rempah-rempah alami asli Indonesia. Terus di logonya itu ditampilin gambar rempah-rempah. Oke. Jadi diasosiasikan. Assalamualaikum. Hah? Iya, Pak. Ada lagi yang menurut yang paling kuat. Komitmen, Pak. Komitmen. Ya, dan konsistensi. Biasanya kan kalau itu kan kayak gimana, misal ini nomor 1 di Indonesia gitu-gitu. Terus kayak Indofood gitu-gitu loh, Pak.
Oke, di logo ini dulu, ini ada nggak komitmen elemennya? Ini kita lihat dari logo dulu lah. Dari logonya dulu, belum kemana-mana. Nggak ada logo. Apa yang kata yang paling kuat di sini apa? Data yang Antioksidan dengan tapi dia Rempah, Pak. saya kira. Oke, jadi Logic and logical argument, Pak. Oke, ya. Jadi itu. Kalau hanya kita lihat dari logo saja, di situ sebetulnya sudah menunjukkan arah pesan apa yang harus didorong kekuatannya. Kekuatannya di sini jelas ada di situ, ya. Mengandung antioksidan, enggak lah, entah benar salah itu kecapnya ya. Nggak usah kita pedulikan ya. Apa benar ada kecap yang pakai rempah? Nggak ada urusan lah pokoknya. Anggap saja ini ada, ya. Tapi dilihat dari di sini, dia sudah menuliskannya di logo. Berarti yang paling akan jadi kuat itu adalah ketika iklannya juga mengangkat isu tentang antioksidan dengan cara logic and logical argument. Dibuatlah, kamu buat argumentasi. Kenapa kecap saja harus pakai antioksidan gitu? Ya nyambung. Pokoknya kalau logic and logical itu bukan soal logis atau tidak logis, tapi dibuat seolah-olah logis. Ya. Oke, itu satu contoh ya. Tapi ini nanti yang ini nggak dipakai ya, nggak saya bagikan ke kelompok. Enggak. Nah, satu lagi akhir. Nah, di sini ini juga nomor ini nggak saya pakai untuk kelas Anda. Kira-kira di sini apa? Kekuatan dari logo saja dulu. Itu Pak. Konsistensi, Pak. Konsistensi. Oke, Anda sudah bisa langsung melihat komitmen and konsistensi. Berarti dari sini saja Anda sudah bisa melihat, padahal ini kan belum baru logo. Jadi di situ Anda sudah bisa menggambarkan, melihat arah. Oke, ini nanti ada, nggak usah dibahas ini mau dibagi, nanti malah bantu kelompok yang kebagiannya. Contoh yang nggak saya bagikan. Oke, ya. Saya kira itu ya, nanti karena emailnya sudah ada, sudah didapat ya. Nanti tinggal saya bagikan kepada masing-masing kelompok ya lewat email ketuanya atau nya ya. Saya kira itu ya, sudah waktunya juga sudah cukup panjang karena sampai praktek juga sudah. Kalau nggak praktek Anda juga nggak paham, hanya pintas-pintas asosiasi async device. Jadi seolah-olah async device itu ada kaitannya dengan desain ya. Bahwa ada kaitannya dengan desain iya ya. Async device titik beratnya adalah bagaimana produk itu terlihat jadi lebih. Kalau kecap async device ya, kayaknya susah kalau kecap. Ya mau dibuat apa gitu, menariknya kecap menjadi menggiurkan, paling yang dimasukin ke soto ya. Tapi nanti malah jadi iklan soto. Oke, jadi ada teknik-teknik yang kata kuncinya harus Anda ingat ya. Kata-kata kunci itulah yang penting yang untuk Anda pahami. Jadi ketika Anda nyari iklan, ya kata kuncinya apa? Async device adalah pengemasan produk yang ditampilkan. Kalau asosiasi, diasosiasikan dengan apa? Apa itu yang lebih tinggi, yang tren dan seterusnya. Ya. Oke, saya kira itu ya. Bapak maaf izin. Bapak maaf izin bicara. Iya, kenapa? Ini Mbak Cindy Celia itu katanya tadi mau jawab tapi mikrofonnya nggak bisa Pak. Jadi takutnya dia nggak diabsen katanya. Siapa? Mbak Cindy Celia Pak. Oke, sekarang gini yang masuk ya. Yang sudah masuk kelas tapi belum jawab. Kalau belum jawab kan berarti belum tercatat. Silakan Anda tulis di situ NIM ya, NIM 3 nomor belakang aja ya, silakan dituliskan di itu ya, biar apa
Kalau misalnya Anda nggak bisa jawab, tadi silahkan monggo ya. Ini Hamdan berapa? 66 ya. Terus monggo yang lain lagi sekarang yang belum Caca, tadi. Hah? Caca Bapak 92. 97, 92, terus 67. Iya, hadir Bapak. Reki berapa Reki? Yang tadi yang kita jawab itu udah tercatat itu. Oh iya. Nggak usah lagi kalau yang udah jawab ya. Yang belum. Cindy 94 Pak. Oke, ya. Saya kira itu karena saya kira yang nggak hadir tadi itu siapa? Anissa yang saya anggap nggak hadir karena telat banget. Saya baru nongol ya. Oke, saya kira itu ya, absen udah ya. Terus ini karena hampir sebetulnya hanya berapa orang nih Mas? 3 atau 4 kelihatan ya. Oke. Itu tugas individu, tolong dikerjakan. Ingat ya, 10% lumayan, jangan sampai tidak ya. 10%. Yang kelompok nanti akan saya bagikan ya. Nah, yang kelompok itu silahkan didiskusikan ya. Nanti mana yang akan menjadi pesan yang paling kuat dipelajari dari logonya dulu ya. Saya kira ya, karena waktunya sudah mau selesai juga ya. Kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Itu masih berkaitan dengan pesan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Apa bang? Info. Nanti konfirmasi ya kalau misalnya Pak Alimnya udah nge-share ya ke email ya, biar kita cek. Baik. Ya. Nanti kalau misalnya Pak Alim udah, nanti kalau cek email suaraku masuk nggak? Nggak masuk. Nanti kalau Pak Alim udah share emailnya, kabarin ya biar kita di email kita langsung gitu.